Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timana Show. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya buat teman sekalian. Gimana caranya mendapatkan subscriber secara alami. Gimana caranya subscriber itu datang dengan sendirinya tanpa harus kita undang, tanpa kita harus cari. Nah biasanya buat YouTuber pemula untuk mendapatkan subscriber biasanya kita cari sub ya. Dengan cara yang pertama adalah sub for sub atau saling subscribe atau saling kunjung antar channel seperti itu. Nah cara ini menurut saya pribadi sih sah-sah aja, nggak ada yang salah. Teman-teman bisa lakukan karena apa? Untuk mencapai 1000 subscriber itu sangat sulit sekali ya. Kalau kita melakukan dengan teknik SEO atau dengan cara alami itu sangat susah kalau untuk YouTuber pemula. Biasanya kalau untuk YouTuber yang udah biasa membangun channel YouTube-nya itu biasa aja sih, gampang aja untuk 1000 subscriber. Tapi untuk YouTuber pemula itu sangat sulit sekali. Kita harus melakukan saling sub supaya mendapatkan subscriber dengan cepat, 1000 subscriber dengan cepat. Nah cara yang kedua yaitu dengan cara share ke media sosial. Nah cara ini menurut saya pribadi sih nggak efektif. Kenapa teman-teman? Yang kita share itu biasanya teman-teman itu hanya klik, lihat di depannya, habis itu ditutup kembali. Nah ini menurut saya ini ngerusak channel YouTube kita kalau kita kebanyakan share video-video kita ke media sosial. Nah saran saya pribadi teman sobat kalian, jangan terlalu banyak share video-video kita ke media sosial. Seperlunya aja. Kalau ada video-video yang bermanfaat buat orang dan targetnya itu kena, silahkan teman-teman share. Salah satu contoh nih, kita buat tutorial tentang YouTube. Nah kita share video-video kita itu ke grup-grup yang berhubungan dengan tutorial-tutorial YouTube. Jangan kita share ke grup-grup yang sembarangan seperti itu teman-teman. Berikutnya lagi untuk mencari subscriber yaitu dengan cara promosi di komunitas YouTube. Seperti beberapa teman-teman yaitu mempromosikan channel YouTube-nya di komunitas saya. Sah-sah aja sih. Karena ini adalah fitur YouTube yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan channel YouTube kita. Salah satu contoh nih, kita punya channel YouTube besar, habis itu kita mempromosikan channel YouTube yang kecil. Itu sah-sah aja. Bahkan kita mau membayar orang atau sebuah channel YouTube untuk mempromosikan di komunitasnya. Itu sah-sah aja. Tetapi untuk masuk spam itu kemungkinannya besar sekali ya. Jadi saran saya, teman-teman kalau promosi di komunitas ya seperlunya aja. Untuk mendapatkan 1000 subscriber aja. Untuk selanjutnya saran saya sih jangan teman sekalian. Karena apa? Kalau promosi di komunitas itu secara terus menerus itu nggak bagus ya. Karena mereka itu pada saat ngeklik channel YouTube kita itu mereka nggak nonton secara full. Biasanya mereka tuh nonton hanya di awal atau melakukan sub habis itu tinggalkan channel YouTube kita. Lalu gimana sih caranya untuk mendapatkan subscriber secara alami atau datang sendiri tanpa harus kita undang? Caranya seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah teman sekalian harus membuat konten atau membuat sebuah channel YouTube itu satu niche. Kenapa saya bilang satu niche? Karena satu niche ini mempengaruhi orang untuk melakukan subscriber. Karena kalau video kita atau channel kita itu isinya campur-campur, mereka nggak akan melakukan sub. Karena mereka berpikiran tuh ini channel YouTube sampah. Nah kalau mereka berpikiran channel YouTube ini channel YouTube sampah, mereka nggak akan melakukan sub. Nah yang kedua, kalau semuanya teman-teman itu membuat satu channel YouTube itu adalah satu niche, mereka akan merasa tertarik. Wow, ini bahas khusus tentang bangunan ya. Ini sesuai dengan kriteria saya, ini sesuai dengan kebutuhan saya. Mereka akan melakukan sub. Nah, saran saya satu channel itu satu niche aja supaya orang itu tertarik untuk melakukan sub seperti itu. Cara yang kedua supaya sub kita datang secara alami yaitu membuat konten dengan kualitas yang baik. Membuat konten dengan kualitas yang baik itu seperti apa? Yang pertama, kamera kita harus bagus. Yang kedua, perekaman pada saat pencahayaan itu harus sesuai. Jadi teman sobat kalian itu nggak bisa sembarangan ya, ngerekam nggak bisa sembarangan. Jika situasinya gelap, saran saya itu teman sobat kalian harus menggunakan lampu penerangan seperti itu supaya orang yang nonton itu nggak sakit mata. Berikutnya lagi cara memegang kamera. Cara memegang kamera itu nggak boleh sembarangan teman-teman. Cara memegang kamera itu teman-teman kameranya itu nggak boleh banyak gerak. Karena kalau banyak gerak itu biasanya yang nonton tuh pusing. Apalagi terlalu banyak gerakan seperti itu ya. Jadi menjadi seorang YouTuber kita harus belajar menjadi seorang kameramen. Jadi kita harus belajar memegang kamera yang baik, yang benar itu seperti apa. Supaya para penonton itu matanya itu nggak sakit. Karena apa? Kalau terlalu banyak gerakan itu sakit sekali. Karena saya mengalami ya. Kalau semuanya saya nonton videonya itu banyak gerakan, itu saya biasanya skip ya. Karena males. Karena apa? Nggak bisa fokus. Yang dibahas itu apa? Yang dibahas itu karena videonya itu banyak gerakan seperti itu. Berikutnya lagi supaya subscriber kita bisa datang secara alami dan datang sendiri teman sekalian, yaitu dengan membuat judul dan thumbnail yang sesuai. Jadi buat teman sekalian kalau membuat judul dan thumbnail itu harus sesuai. Jangan mentang-mentang kita mau mendapatkan banyak klik dan supaya orang itu datang terpancing untuk datang ke channel YouTube kita menonton video kita buat thumbnail sembarangan. Kita tidak menyesuaikan antara judul dan thumbnail. Kita harus sesuaikan dengan isi videonya juga, kita harus sesuai. Jangan menipu. Karena apa? Pada saat teman sobat sekalian membuat konten menipu, mereka nggak akan melakukan sub. Bahkan yang sudah sub pun akan meninggalkan channel YouTube teman-teman. Jadi seperti itu ya, harus membuat judul dan thumbnail yang sesuai.
Berikutnya lagi untuk mendapatkan subscriber secara alami dan datang sendiri tanpa harus kita undang, yaitu membuat judul tertarget. Judul tertarget itu seperti apa? Judul tertarget itu kita harus melakukan riset terlebih dahulu teman-teman sekalian. Kenapa kita melakukan riset? Supaya kata kuncinya itu kena. Jadi jika orang mencari sesuatu di beranda YouTube itu menemukan video kita, dan pada saat mereka menonton videonya dan mereka merasa terbantu dari video kita, mereka akan melakukan sub ke channel YouTube kita seperti itu. Jadi teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu. Riset bisa menggunakan Tabadi atau teman-teman sekalian juga bisa menggunakan beranda YouTube dengan cara mengetikkan sebuah kata kunci. Nanti akan muncul tuh kata kunci yang teman-teman sekalian bisa gunakan. Berikutnya lagi supaya kita mendapatkan sub secara alami yaitu konten menghibur. Nah, di sini buat teman sekalian, buat teman-teman yang pandai melucu, yang pandai membuat orang ketawa, silakan membuat konten-konten seperti itu. Karena apa? Banyak yang akan melakukan sub ke channel YouTube teman-teman, karena mereka akan terhibur, mereka akan ketawa, mereka akan seneng. Nah, kalau saya pribadi susah ya, saya senyum aja susah. Jadi saya membuat konten yang lucu-lucu itu susah. Tapi kalau teman-teman kalian bisa, silahkan lakukan, silahkan teman-teman buat. Berikutnya lagi untuk mendapatkan sub dengan cepat dan secara alami yaitu membuat konten yang bermanfaat. Konten yang bermanfaat itu seperti apa? Seperti saya pribadi ini teman-teman sekalian, saya membuat konten-konten tutorial. Nah, konten ini bermanfaat yang mereka cari dan mereka menemukan video-video saya. Pada saat mereka menemukan video saya dan mereka merasa terbantu dari video-video saya, mereka akan melakukan sub. Dengan begitu saya nggak harus ngundang, ayo sub ke channel YouTube saya. Mereka nggak harus saya suruh seperti itu. Mereka akan melakukan sub secara sukarela. Seperti itu yang mereka lakukan. Mereka akan melakukan sub secara mereka akan melakukan sub secara sukarela. Mereka akan melakukan sub secara sukarela karena mereka akan melakukan sub secara sukarela karena mereka merasa terbantu dari video-video yang saya buat seperti itu teman-teman. Berikutnya lagi yang terakhir adalah melakukan upload video setiap hari. Rajin-rajinlah upload video setiap hari. Karena apa? Para subscriber itu merasa terbantu, para subscriber itu akan senang kalau channel YouTube-nya itu, kalau channel YouTube yang mereka ikutin itu rajin upload video, bahkan sesuai dengan apa yang mereka mau seperti itu. Jadi buat teman-teman silahkan jadwal aja. Tayangnya itu entah 2 hari sekali atau tiap hari atau seminggu 2 kali, terserah. Yang penting teman sobat kalian jadwalkan atau teman-teman rajin-rajin upload video. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Gimana caranya mendapatkan subscriber secara alami tanpa harus kita cari, mereka datang sendiri melakukan sub ke channel YouTube kita secara sukarela. Oke, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.